Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. InsyaAllah kita akan membaca halaman 117 tentang pengantar dalam bermadhab. Jadi ceritanya, selalu ada cerita ya. Judul buku ini adalah mengambil salah satu judul dari isinya. Pembahasan dari buku tidak hanya terbatas masalah bagaimana cara bermadhab. Bagaimana cara bermadhab itu salah satu dari pembahasan di buku ini. Lalu kenapa judulnya fikih bermadhab? Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah tidak hanya membahas Al-Baqarah. Surat Ali Imran tidak hanya keluarga Imran, tapi ada pembahasan yang lain. Namun penamaan boleh diambilkan dari salah satu kata atau tema yang disebutkan dalam surat itu. Baik, selanjutnya kita akan membaca dari teks buku berkaitan dengan fikih bermadhab. Silakan dibuka halaman 117. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Berkata penulis hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin. Fikih bermazhab. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Perlu dibedakan antara mazhab dengan bermazhab. Mazhab adalah sebuah metodologi tertentu, sedangkan bermazhab berarti mengikuti suatu metodologi tersebut. Dengan demikian, istilah bermazhab berarti mengikuti mazhab, sedangkan mazhab sudah ada di alam ini. Artinya, bermazhab itu bukan membuat mazhab baru, tetapi mengikuti mazhab yang sudah ada. Baik, sampai di sini insyaallah cukup jelas ya. Nah, tidak perlu penjelasan. Mazhab artinya apa? Metodologi. Kalau bermadhab mengikuti sebuah metodologi. Selanjutnya, bab fikih bermazhab ini akan mengupas tentang etika dalam mengikuti mazhab. Berikut ini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih bermazhab. jadi kita tidak sedang belajar bagaimana membuat mazhab, tapi kita sedang belajar etika dalam mengikuti mazhab. Karena kita nggak mungkin bikin mazhab ya. Kira-kira kalau membuat mazhab ada peminatnya nggak? Nggak ada ya. Baik, sekarang kita akan lihat pengertian dari mazhab. Pertama, pengertian mazhab. Istilah mazhab berasal dari kata dasar zahab. Secara bahasa kata ini memiliki dua makna. Satu, bagus atau al-hasan, dan indah atau an-nazarah. Berdasarkan makna ini, emas disebut dengan zahab atau az-zahabu. Az-zahabu. Nah, emas bahasa Arabnya az-zahabu. Jadi mazhab, kenapa disebut mazhab? Dari kata az-zahab yang artinya sesuatu yang indah. Selanjutnya. Dua, alur perjalanan, mahallu az-zihab. Oleh sebab itu, mazhab Syiah artinya jalur perjalanan Syiah, lisan al-Arab. Adapun secara istilah, para ulama memberikan banyak definisi untuk kata mazhab. Di antaranya keterangan Abul Khitab. Mazhabul insani ma qalahu aw dalla alaihi bima yajri majral qawli min tanbihin aw ghairihi fa in adamu dzalika lam tajzi idafatuhu ilaihi. Lam tajuz idafatuhu ilaihi. Mazhab Syiah berarti pendapatnya, keterangan yang menunjukkan pendapatnya atau yang lainnya,
Jika tidak menunjukkan pendapatnya, tidak boleh disebut sebagai mazhabnya. Al-Musawwadah halaman 524. Jadi mazhab bisa pendapat tegas atau keterangan yang menunjukkan ke arah pendapat itu. Dua-duanya bisa disebut mazhab. Sehingga tanbih atau keterangan alladzi yajra majral qaul, yang itu semakna dengan penjelasan, semakna dengan ucapan atau pendapat, juga bagian dari madhab. Demikian keterangan Abul Khitab mengenai makna madhab secara istilah. Ya, bahasa lainnya madhab adalah pendapat seseorang atau metodologi seseorang dalam berpendapat. Selanjutnya, Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan beberapa definisi bermazhab, kemudian beliau memberikan kesimpulan. Al-manhajul fiqhi allazi salakahu faqihun mujtahidun ikhtassa bihi min bainil fuqaha'i adda bihi ila ikhtiyari jumlatin minal ahkami fi majali ilmil furu'i. Metodologi fikhiyah yang ditempuh oleh ulama mujtahid yang berbeda dari ulama yang lain yang berpengaruh terhadap pilihan sejumlah hukum dalam masalah fikih cabang. Al-Madkhal ila Syariah halaman 205. Baik. Coba kita lihat dari definisi beliau. Beliau Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menegaskan bahwa disebut madhab apabila dia menjadi ciri khas tokoh tertentu. Jadi misalnya madhab Syafi'iyah, berarti dia menjadi ciri khas Syafi'iyah. Madhab Hambali berarti jadi ciri khas Hambali. Kalau semuanya seragam, tidak bisa kita sebut ini adalah madhabnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, nggak bisa. Misalnya ya, haramnya babi. Haramnya babi adalah madhab Imam Syafi'i. Nggak perlu pakai madhab. Kenapa? Sudah sangat jelas yang namanya babi itu haram. Haramnya khamr. Khamr diharamkan dalam madhab Syafi'iyah. Ya, tidak terlalu jauh pakai madhab. Nggak perlu terlalu jauh pakai madhab Syafi'iyah. Karena khamr sudah haram berdasarkan nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Selanjutnya, berdasarkan definisi di atas, ada beberapa kesimpulan terkait batasan mazhab. Yang pertama, ruang lingkup mazhab dalam kajian fikih adalah masail fikhiyah atau permasalahan fikih, sehingga tidak berkaitan dengan keberadaan firqah atau kelompok pemikiran seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah dalam berakidah mengikuti paham Asy'ariyah. Ada juga yang beranggapan bahwa mazhab Hanafiyah dalam berakidah mengikuti paham Maturidiyah. Ini merupakan anggapan yang salah karena semua paham itu muncul dari penggunaan ilmu kalam dalam membangun ideologi. Adapun mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali muncul dari perbedaan ijtihad dalam masalah fikih. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi ada beberapa nama sekte-sekte yang kita kenal, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Kullabiyah, ada Mu'tazilah, dan aneka sekte yang lainnya. Itu berangkat dari perselisihan yang terjadi di kalangan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam itu siapa, Pak? Orang-orang yang membangun akidah berdasarkan teori filsafat. Sementara madhab yang kita kenal seperti Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi itu berangkat dari perbedaan dalam masalah fikih, bukan karena perbedaan dalam masalah akidah. Karena itu mungkin enggak, Pak, dalam satu madhab ada banyak beda akidah? Sangat mungkin. Sehingga misalnya dalam Syafi'iyah, apakah mungkin ada Syafi'iyah yang Asy'ari, ada Syafi'iyah yang Maturidi, ada Syafi'iyah yang Mu'tazili, sebagaimana pula ada Syafi'iyah yang Sunni? Sangat mungkin. Karena dia dalam masalah fikih mengikuti prinsip seperti ini, tapi dalam masalah akidah dia mengambil teori dari beberapa sekte yang ada. Maka sangat mungkin dalam satu kondisi yang sama orang memiliki beragam pemahaman. Dalam fikih dia mengikuti pemahaman A,
dalam ideologi dia mengikuti pemahaman B. Coba kita lihat keterangan dari Dr. Abdus Salam Asy-Syu'air hafizahullah taala. Boleh dibaca terjemahannya. Dr. Abdus Salam Asy-Syu'air mengingatkan kesalahpahaman ini tersebar di sebagian masyarakat bahwa mazhab A mengadopsi paham ideologi ilmu kalam tertentu. Mereka menganggap bahwa menganut mazhab Abu Hanifah mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi, sedangkan penganut mazhab Malik dan Syafi'i mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian beliau menegaskan, "Walaisa dzalika kadzalik, fama Abu Mansuri wala Abul Hasani wala ghairuhum illa qad ja'u ba'dal a'immati bi azminatin tiwalin. Fanisbatu hadhihi al-mazahib al-fiqhiyyati li hadzal mazahib al-kalami min asyaddil kadhibi." Realitanya tidak demikian. Abu Mansur Al-Maturidi maupun Abul Hasan Al-Asy'ari baru lahir jauh setelah masa para imam mazhab. Oleh karena itu, mengaitkan mazhab para ulama fikih dengan aliran pemikiran ilmu kalam tersebut termasuk kedustaan yang besar. Tafriq Muhadarah At-Tamazhub halaman 4. Jadi dari penjelasan beliau, tidak benar kalau misalnya Syafi'iyah harus Asy'ari, Maliki harus Asy'ari. Ini enggak benar. Hanafi harus Maturidi. Apa hubungannya? Apalagi yang lebih parah lagi sampai mengatakan dalam berakidah kita Asy'ari, dalam fikih kita Syafi'i. Lalu kenapa akidahmu tidak ikut Imam Syafi'i? Oh, karena Imam Syafi'i tidak paham akidah. Nah, ini parah yang kayak gini ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia tidak paham berkaitan dengan bagaimana akidah para ulama ussalaf, sehingga sampai menganulir pemahaman akidah yang dimiliki oleh manusia sekelas Imam Asy-Syafi'i atau sekelas Imam Malik dan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita baca catatan nomor 2. Nomor 2, hanya berlaku untuk masalah yang belum disepakati, serta berlaku juga untuk permasalahan yang bersifat absolut, bagian dari agama atau ma'lum minad din bid-darurah. Adapun masalah yang disepakati tidak disebut sebagai bagian mazhab apapun. Ada banyak hukum yang disepakati oleh umat Islam atau bersifat absolut, bagian dari agama. Misalnya wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, haramnya khamar, haramnya babi dan bangkai, haramnya zina dan sebagainya. Hukum-hukum semacam ini tidak bisa dinisbahkan atau disandarkan ke mazhab apapun. Oleh sebab itu tidak bisa kita katakan sholat 5 waktu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya wajib, atau dalam mazhab Hambali makan riba hukumnya haram. Nah, jelas ini ya. Karena kalau seperti itu nanti bukan menjadi salah satu ciri khas mazhab itu. Baik. Kalau misalnya saya tanya, urusan agama antara yang disepakati dengan yang diperselisihkan oleh para ulama itu banyak mana, Pak? Antara yang disepakati dengan yang diperselisihkan, banyak yang disepakati. Jadi kalau kita bicara yang disepakati itu banyak sekali. Sholat 5 waktu itu disepakati wajibnya. Sholat 5 waktu ada 5, mulai dari zuhur, maghrib, isya, subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga nggak ada kok ulama yang berpendapat sholat tinggal 4 waktu. Nggak ada. Salah satunya nggak berlaku. Puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa Ramadan 1 bulan, tidak lebih dari 1 bulan, dan seterusnya. Yang seperti ini disepakati. Sehingga bagian-bagian yang disepakati itu jumlahnya sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sehari-hari itu umumnya yang disepakati. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sehari-hari itu berangkat dari sesuatu yang disepakati. Selanjutnya, Al-Qarrafi mengatakan, la yuqalu hadza mazhabu Malikin aw Syafi'i illa fi ma yakhtassu bihi li'annahu zahirul lafzi fil idhafati wal ikhtisasi. Tidak boleh dikatakan ini mazhab Malik atau mazhab Asy-Syafi'i kecuali untuk pendapat yang menjadi ciri khasnya, karena itulah makna yang tergambar dalam penggunaan istilah penisbatan. Al-Ihkam fi Tamyiz Al-Fatawa Al-Ahkam halaman 199. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ahmad Ad-Dardir, ulama Malikiyah, Al-Ahkamul lati nassus syari'i
'alaiha Nass syari'u 'alaiha fil Qur'ani aw fis sunnati la tu'addu min mazhabi ahadin minal mujtahidina. Hukum yang telah ditegaskan syariat dalam Al-Quran atau sunnah tidak bisa dinilai sebagai pendapat ulama mujtahid manapun. Asy-Syarah Al-Kabir dinukil dari Al-Madkhal. Alhamdulillah. Jadi seperti inilah yang dipahami dalam masalah madhab. Kalau sudah tegas, jelas, ada nas dalam Al-Quran, kita tidak boleh nyebut ini madhab Imam A, madhab Imam B, dan seterusnya. Baik, berikutnya kita mau bahas sejarah munculnya madhab. Jadi pertanyaannya, apa madhabnya Ibnu Abbas? Syafi'i atau Hambali atau Maliki? Ya? Imam madhabnya belum lahir. Apa madhabnya Abu Bakar As-Siddiq? Wah, apalagi Pak? Imam madhabnya belum lahir. Orang tuanya aja belum ketemu itu, belum tercipta. Baik. Sehingga kenapa kok sampai ada madhab seperti itu? Dan madhab ini usianya panjang sekali. Enggak bubar-bubar, Pak. Ada enggak madhab yang bubar? Hah? Ada. Dulu ada madhab Auza'i, tapi karena tidak dilestarikan akhirnya hilang. Ada madhab Abu Thawr, tapi karena tidak dilestarikan hilang. Ada madhab Imam Laits bin Sa'ad, namun karena tidak lestari jadinya hilang. Ya, walaupun ilmu tidak hilang, cuman pendapat-pendapat pribadi mereka ini tidak bertahan dan tersebar sebagaimana layaknya pendapat 4 imam yang kita kenal. Baik. Dan 4 madhab ini Allah abadikan. Jadi kalau kita ukur kira-kira usianya sudah berapa tahun? 1200 ada? Ya, kurang lebih 1200 tahun. Masya Allah. Ormas mana yang bisa bertahan 1200 tahun? Kalau organisasi di usia 200-300 tahun mungkin hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertahankan madhab itu sampai ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Sekarang kita akan baca sejarah munculnya madhab. Kedua, sejarah munculnya mazhab. Pada masa tabi'in dan generasi para ulama mujtahid, terdapat banyak sekali ulama yang tersebar di berbagai wilayah kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Mereka menyampaikan ilmu kepada para muridnya dengan pendekatan ijtihad yang mereka miliki. Kemudian mereka memiliki murid loyal dan para pengikut yang mengadopsi banyak hal dari gurunya, sesuai dengan tingkatan kemampuan murid dalam menerima pelajaran dari sang guru. Nah, selanjutnya. Secara umum, materi yang diadopsi para murid dari para imam mazhab bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, metodologi dan prinsip yang digunakan sang guru dalam menyimpulkan dalil atau al-usul fil istidlal al-fiqhi. Kedua, kesimpulan hukum-hukum fikih dalam berbagai masalah, masail al-furu' al-fiqhiyah. Selanjutnya, para murid menyampaikan materi dari para mujtahidin dari generasi ke generasi. Ada di antara pendapat mujtahidin yang bertahan dalam kurun waktu yang lama seperti 4 mazhab yang terkenal. Ada pendapat ulama mujtahidin yang setahap demi setahap mulai ditinggalkan hingga akhirnya tidak lagi dikenal di masyarakat. Misalnya mazhab Zahiriyah dan mazhab Al-Auza'i yang pernah berkembang di Andalusia dan Syam, kemudian berangsur-angsur hilang. Syiar A'lamin Nubala. Ini contoh pendapat yang karena tidak dilestarikan akhirnya hilang. Makanya kalau kita ditanya, mungkin enggak mazhab itu bisa hilang? Ya, semuanya bisa hilang. Semuanya bisa fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini pasti akan fana. Ada fana yang sebelum bumi ini berakhir dan ada fana bersamaan dengan fananya bumi. Kehidupan itu fana dengan fananya bumi. Begitu dunia ini dibinasakan oleh Allah, manusia pindah alam ke alam akhirat, maka fana semuanya. Tapi ada yang fana sebelum berakhirnya bumi. Dia sudah hilang walaupun bumi masih ada.
Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan sesuatu sebagaimana mudah bagi Allah untuk menghilangkan sesuatu. Ada kekuatan besar, hebat, gagah perkasa, tapi hilang dengan kurun waktu yang lebih pendek. Kerajaan Majapahit misalnya, sekarang tinggal bekasnya. Sehingga kalau Bapak datang ke Trowulan di Mojokerto, dulu di sini ada negara besar yang sampai bisa menyatukan Nusantara. Ya? Tapi hilang nggak ada bekas. Hilang tanpa bekas. Tinggal mungkin puing-puing kecil. Oh, ini peninggalan dulu tempat ibadahnya di sini. Udah selesai. Baik. Dan di posisi inilah madhab itu muncul. Jadi ada banyak sekali majelis-majelis ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ada yang pendapatnya para ulama itu lestari dalam waktu yang panjang, dan ada yang pendek. Di waktu yang panjang itulah kemudian madhab itu bertahan. Nah, kemudian di buku saya sebutkan yang dipelajari oleh murid para guru itu ada dua. Murid itu belajar dua hal. Pertama, ada yang belajar metodologi dan prinsip. Bagaimana cara sang guru ini menyimpulkan pendapat. Dan ada yang hanya mengambil hukumnya saja. Sudahlah, saya bingung guru ini beristihad gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya boleh atau tidak? Boleh, ya sudah, cuman diambil kata boleh atau tidak. Dia tidak pernah tahu bagaimana cara sang guru membuat kesimpulan hukum boleh dan tidak. Maka dia hanya belajar hukumnya saja. Sudah? Ini pernah dikasih ilustrasi oleh Al-Ghazali sebagai berikut. Ada sebuah pohon. Pohon itu menghasilkan buah. Untuk bisa memetik buah itu tidak sembarang orang mampu melakukannya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memetiknya. Masyarakat sangat butuh buah itu, tapi nggak semua orang bisa memetiknya. Sudah? Si A, B, C, D, E, F sampai J adalah beberapa orang yang dia punya kemampuan dalam memetik pohon itu, memetik buah di pohon itu. Baik. Tapi mereka punya metode yang beragam. Ada yang memetik dengan cara pakai genter. Ada yang naik kemudian dia lempar pakai tali. Ada yang memetik dengan A dengan metode A, B dengan metode B, dan seterusnya. Orang yang berada di sekitarnya, mereka bisa menggali dari A, B, C sampai J tadi dua cara atau dua hal. Pertama, mereka bisa menikmati buahnya, atau yang kedua, mereka bisa mempelajari bagaimana cara memetiknya. Nah, untuk orang yang hanya menikmati buahnya, ini dia tidak mau mengupgrade dirinya untuk belajar bagaimana cara memetik buah. Sedangkan mereka yang mempelajari gimana orang ini memetik buah, dia bisa mengupgrade dirinya. Baik, pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum. Orang yang bisa memetik buah itu ulama mujtahid. Orang yang berada di sekitarnya, kaum muslimin, para muqallid dan thalibul ilmi. Semuanya butuh buah itu untuk bisa mendapatkan hukum dari aktivitas dia sehari-hari. Pohon berupa dalil menghasilkan hukum, tapi untuk bisa memetik hukum ini butuh orang khusus yang bisa memahaminya. Sudah? Nah, masyarakat awam yang sedang nunggu ini ada dua. Ada yang hanya menikmati hukumnya saja. Sudahlah, kepentingan saya yang penting dapat jawaban boleh atau tidak boleh. Dan ada yang belajar bagaimana metodologi cara orang ini memetik buah. Inilah thalibul ilmi. Maka thalibul ilmi selangkah lebih maju. Dia tidak hanya belajar hukum, tapi dia belajar metodologi dalam mendapatkan hukum. Bisa dipahami di sini? Baik. Dari situ manusia berkaitan dengan masalah kegiatan beragama terbagi menjadi 4. 1. Ulama mujtahid. 2. Talibul ilmi, orang yang serius untuk mempelajari metodologi ulama mujtahid. 3. Masyarakat awam yang dia masih mau menerima hukum. 4. Orang yang gak ngubris sama sekali.
Ini berpaling dari kegiatan belajar agama. Baik. Nah, seperti inilah yang pernah dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak. Jadilah kamu sebagai alim, orang yang berilmu, yang ngerti dalil dan tahu hukum. Au muta'allim, atau orang yang sedang berproses untuk belajar. Au mustami', atau jadilah pendengar setia yang masih mau menerima ilmu yang disampaikan. Wala takun rabi'an, jangan jadi manusia keempat, ini sesat, yaitu yang enggak gubris sama sekali. Dan dominan masyarakat kita nomor berapa? Dominan masyarakat kita nomor berapa? 3 atau 4? Nomor 1. Masya Allah. Dominan masyarakat kita nomor 4. Maka perbandingan antara yang duduk di masjid ini dengan yang berkeliaran di mall, kita bicara semuanya muslim, ini enggak sampai 10%. Di sini enggak sampai 10%. Mereka yang di mall itu kalau ngaji, Masya Allah, MPD enggak muat. Tayyib. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan. Ada yang belajar metodologi, ada yang cuma belajar masailul furu' al-fiqhiyah. Selanjutnya, demikian pula di Mesir pernah berkembang mazhab Laits bin Sa'ad. Namun mazhab ini ditinggalkan masyarakat karena para ulama setelahnya tidak melestarikannya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkomentar tentang Imam Laits as-Sa'ad, Al-Laitsu afqahu min Malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Al-Laits lebih berilmu dibandingkan Malik, hanya saja para muridnya tidak melestarikan pendapatnya. Tarikh Islam. Jadi kita tahu ya, kenapa mazhab itu berkembang? Karena dilestarikan oleh muridnya, sehingga dia menjadi tersebar di mana-mana karena muridnya menyampaikan itu dari turun temurun, disampaikan sehingga lestarilah pendapat itu. Imam Laits bin Sa'ad, andaikan mazhab beliau berkembang, akan ada mazhab namanya mazhab Al-Laitsi. Tapi karena mazhab Imam Laits tidak berkembang, maka nama Al-Laitsi tidak ada di sekitar masyarakat kita. Pendapat beliau di mana, Pak? Wallahu alam. Ya mungkin tertulis secara terpisah dalam beberapa buku ulama, tapi secara terpisah. Namun yang jelas, beliau termasuk di antara ahli hadis dan ulama fikih. Walaupun Imam Syafi'i tidak ketemu dengan beliau, namun ada yang mengatakan setelah Imam Syafi'i tiba di kota Mesir, beliau banyak terpengaruh dengan fikihnya Laits, akhirnya meralat sebagian ijtihadnya, sehingga muncullah qaul jadid. Qaul jadid itu di mana? Pendapat Imam Syafi'i setelah beliau berpindah ke mana? Ke Mesir. Wallahu alam. Selanjutnya, Madrasah Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya mazhab adalah hadirnya dua aliran fikih, yaitu Madrasah Ahlul Hadis dan Madrasah Ahlul Ra'yi. Untuk mengetahui latar belakang dua madrasah ini, kita perlu melihat perjalanan mazhab sejak zaman sahabat. Para sahabat Nabi SAW memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan yang mereka jumpai. Sebagian sahabat ada yang sangat membatasi diri, sehingga ketika ada masalah baru, mereka hanya akan menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan tentang masalah itu, mereka memilih untuk tawakuf atau tidak mengambil sikap. Beberapa tokoh yang menonjol dengan prinsip semacam ini adalah Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Di pihak lain, ada sebagian sahabat yang lebih terbuka dalam berijtihad dengan pertimbangan qiyas dan logika yang lurus atau ar-ra'yu. Sehingga ketika ada permasalahan yang ditanyakan ke mereka, mereka akan menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis sejauh yang mereka tahu. Jika dalam Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan tentang itu, mereka berijtihad untuk menyelesaikannya dengan metode qiyas atau pendekatan logika. baik. Dan ini sudah terjadi di kalangan siapa? Para sahabat. Coba kita lihat siapakah tokoh yang kedua ini. Salah satu tokoh yang menonjol dengan metode ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau dikenal sebagai sahabat yang memiliki pemahaman luas terhadap nas atau dalil dan kemampuan ijtihad dalam memahaminya. Metodologi semacam ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau sangat menaruh perhatian terhadap pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Lau salakan nasu wadiyan wa syi'ban wa salaka Umaru wadiyan wa syi'ban la salaktu wadi Umar wa syi'bahu." Jika masyarakat menempuh satu jalan sementara Umar menempuh jalan lain yang berbeda, saya akan memilih jalan Umar. I'lam al-Muwaqqi'in. Bahkan Ibnu Mas'ud rela meninggalkan pendapat pribadinya dalam rangka mengikuti Umar. Muhammad bin Jarir mengatakan, "Lam yakun ahadun lahu ashabun ma'rufun harraru futyahu wa mazahibahu fil fiqhi ghayra ibn Mas'udin. Wa kana yatruku madhhabahu wa qawluhu liqawli Umar wa kana la yakadu yukhalifuhu fi syai'in min mazahibihi." Tidak ada seorang pun sahabat yang lebih dikenal dalam memperhatikan fatwa dan pendapat Umar dalam masalah fikih selain Ibnu Mas'ud. Terkadang beliau meninggalkan pendapat pribadinya untuk mengikuti pendapat Umar. Beliau hampir tidak pernah menyelisihi pendapat Umar sedikit pun. I'lam al-Muwaqqi'in. Masya Allah. Nah, jadi ada sahabat yang senang dengan sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud, ini Pak boleh nggak disebut taklid? Ya bukan taklid, tapi beliau lebih meniru metodologi Umar dalam berpendapat. Ibnu Mas'ud sangat konsen dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahasa kita banyak terpengaruh oleh Umar. Wallahu alam. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah kita mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan masih membaca tentang sejarah munculnya madhab. Tadi sampai terakhir yang sudah kita bahas adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud banyak terpengaruh oleh siapa? Umar. Sehingga bagaimana cara metodologi beliau dalam memecahkan masalah yang beliau jumpai terpengaruh dengan metodologi Umar, dicarikan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Jika tidak ada, maka yang dilakukan adalah berijtihad dengan menggunakan metode qiyas atau analogi. Baik, selanjutnya coba kita baca. Pada masa kekhalifahan Umar, sahabat Ibnu Mas'ud diutus ke Kufah untuk mengajarkan agama kepada penduduk di sana. Semenjak itulah penduduk Kufah lebih banyak mendapat pengaruh dari metodologi Ibnu Mas'ud, yaitu menyelesaikan kasus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, mereka berijtihad dengan pendekatan qiyas dan logika yang lurus. Inilah awal mula munculnya madrasah Ahlur Ra'yi. Selain itu, keberadaan sahabat di Irak lebih sedikit dibandingkan di Hijaz, sehingga keberadaan hadis yang tersebar tidak lebih banyak dibandingkan di Hijaz. Ini membuat mereka untuk lebih menggunakan metode qiyas ar-ra'yu asy-syahr. Jadi karena keberadaan hadis terbatas, maka dalam penggunaan qiyas lebih dominan. Bukan karena anti hadis ya, tapi karena ketersediaan hadis terbatas. Sehingga lebih banyak pakai apa? Metode qiyas. Oh, ini disamakan dengan ini, disamakan dengan ini. Baik, coba kita baca keterangan Asy-Syahrastani, mungkin boleh terjemahnya saja. Ahlur Ra'yi adalah masyarakat Irak. Mereka para murid Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Mereka disebut Ashabur Ra'yi karena mereka punya perhatian yang besar untuk mendapatkan titik qiyas dan latar belakang kesimpulan sebuah hukum, serta penjelasan berbagai kasus dengan metode ini. Terkadang mereka lebih mendahulukan qiyas jali dibandingkan hadis yang diduga dhaif atau khabar ahad, al-milal wan nihal. Nah, salah satu di antara faktor kenapa Abu Hanifah lebih menggunakan qiyas jali. Qiyas jali itu ini tegas sekali, jelas sekali ini qiyasnya. Itu namanya qiyas jali. Jadi analogi yang sangat jelas itu disebut qiyas jali. Tapi di saat yang sama ada hadis. Namun hadis itu diragukan. Ini benar enggak? Jangan-jangan hadis dusta. Apalagi di daerah Irak yang potensi pembohongnya besar. Dan banyak fitnah yang terjadi berangkat dari Irak. Seperti fitnah Nasibah, fitnah Qadariyah, bahkan termasuk fitnah Syiah, itu berangkat dari mana? Dari Irak. Dari situlah akhirnya mereka lebih mengambil jalan selamat, yaitu menggunakan metode qiyas daripada memakai dalil tersebut. Padahal dalil itu ada namun dinilai sebagai hadis yang tidak valid oleh mereka. Mungkin bagi sebagian ulama yang lain itu valid, sehingga mereka tidak perlu qiyas karena sudah ada dalil. Baik, perlu contoh nggak Pak kayak gini Pak? Kalau kita berikan contoh misalnya, apa hukum nikah bagi wanita tanpa wali? Kalau laki-laki nikah tanpa wali boleh enggak? Boleh, gelundung dewe boleh ya laki-laki. Kalau wanita nikah tanpa wali enggak boleh. Baik. Maka pengantin wanita dalam akad nikah itu sebagai orang yang ijab atau orang yang qabul? Ya? Pengantin wanita dalam akad nikah itu ijab atau qabul? Udah nikah belum Mas? Belum ya. Yang sudah nikah, pengantin wanita itu ijab atau qabul? Ijab. Yang benar qabul. Masya Allah. Mau diulangi lagi enggak? Pengantin wanita tidak ijab dan tidak qabul. Yang mengijabkan siapa? Walinya, bukan pengantinnya. Masya Allah. Sudah lupa karena baru sekali ya. Tayyib. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah, wanita boleh nikah tanpa wali. Kenapa Pak? Dikiaskan dengan jual beli.
Jadi wanita kalau punya duit, dia beli barang, perlu nggak izin walinya? Perlu izin walinya nggak? Nggak perlu. Dia bisa beli tanpa izin walinya, tanpa lapor ke bapaknya, tanpa lapor ke orang tuanya, ke paman bibinya, atau ke saudaranya. Dia punya kemerdekaan untuk melakukan itu. Maka hal yang sama juga ketika akad nikah. Sehingga kan sama-sama akad, ini akad jual beli, ini akad nikah. Maka yang ini nggak butuh wali, yang ini juga nggak butuh wali. Dari situlah kemudian wanita dalam mazhab Hanafiyah boleh nikah tanpa wali. Lupa kan ada hadis, la nikaha illa biwali, tidak boleh nikah tanpa wali. Nah itu dipahami oleh mereka hadisnya lemah, ini nggak valid. Hadis itu kan bukan riwayat Bukhari Muslim dan bukan riwayat Ashabus Sunan kalau tidak salah. Bukan riwayat Ashabus Sunan. Jadi bukan hadis yang ma'ruf, dikenal oleh masyarakat. Maka dianggap sebagai hadis yang tidak valid. Akhirnya ditinggalkan. Sehingga mereka lebih milih mending kias daripada memakai hadis yang ada kemungkinan dusta. Itu salah satu di antara latar belakang kenapa muncul demikian. Tapi kita bisa sebut ini pendapat yang sangat lemah karena hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang valid. Wallahu alam. Selanjutnya, adapun di wilayah Hijaz, terutama Madinah. Hijaz itu di mana Hijaz? Mekah, Madinah, Jeddah itu. Jadi wilayah Saudi sebelah barat, membentang utara selatan, pinggir pantai Laut Merah. Itu namanya wilayah Hijaz. Terutama Madinah, banyak sahabat yang tinggal di sana. Dengan demikian, fatwa yang disampaikan lebih dominan dengan menggunakan hadis. Metodologi yang mereka gunakan lebih dipengaruhi oleh Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit. Asy-Sya'bi sebagai salah satu tabi'in yang terpengaruh dengan mazhab ini pernah mengatakan, "Ma ja'akum bihi haula'i an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu wa ma kana min ra'yihim fatrahuhu fil hashi." Silakan ambil segala hal yang disampaikan oleh mereka tokoh tabi'in dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun segala hal yang mereka sampaikan berdasarkan pendapat pribadi, buang saja ke toilet. I'lamul muwaqqi'in. Masya Allah, buang saja ke toilet ya. Nggak usah dipakai, itu pendapat pribadi. Selanjutnya, metodologi kedua ini yang lebih mendominasi para ulama Madinah, sehingga forum belajar mereka lebih dikenal dengan madrasah ahlul hadis. Asy-Syahrastani mengatakan, ashabul hadithi wahum boleh langsung terjemahan. Ahlul hadis adalah penduduk Hijaz. Mereka adalah murid Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, dan Daud bin Ali Al-Asfahani. Mereka disebut ashabul hadis karena perhatian mereka dalam mendapatkan dan menyampaikan hadis serta membuat kesimpulan hukum berdasarkan nas. Mereka tidak mengembalikan kepada qiyas baik yang jali maupun khafi selama mereka menjumpai hadis atau athar. Al-Milal wan Nihal. Nah, ini petanya ya. Jadi peta terbentuk sejak kapan? Sejak zaman sahabat. Begitu di sini fokus dengan metode qiyas, di sini banyak hadisnya, akhirnya terjadilah dua madrasah yang berbeda. Jadi dulu mazhab itu cuma dua. Kalau enggak mazhab ahlul hadis, mazhab ahlur ra'yi. Lanjut. Keberadaan dua madrasah inilah yang mewarnai munculnya mazhab yang tersebar di dunia. Pertama, madrasah ahlur ra'yi yang berada di Kufah, imamnya adalah Abu Hanifah dan beberapa muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kedua, madrasah ahlul hadis yang berada di Madinah, imamnya adalah Malik bin Anas dan beberapa murid beliau. Tarikh At-Tashri' Al-Qatan. Dalam perkembangannya ada beberapa ulama yang jauh lebih menonjol sehingga dijadikan rujukan oleh banyak masyarakat. Akhirnya perkembangan mazhab mengerucut menjadi aneka mazhab seperti yang kita kenal saat ini. Baik, jadi kalau kita tanya ya, apa mazhabnya Imam Asy-Sya'bi? Ya? Ahlul hadis. Asy-Sya'bi mazhabnya, Asy-Sya'bi itu tabi'in. Hanafi itu bawahnya. Belum ada ya. Jadi apa mazhabnya Imam Asy-Sya'bi? Beliau mazhabnya
ahlul hadis. Sebelum ada 4 madhab, dulu cuma ada 2, madhab ahlul hadis dan madhab ahlul ra'yi. Nah, dari 2 ini kemudian melahirkan madhab-madhab baru. Yang lebih menonjol di antara mereka ada 4 seperti yang kita kenal. Sehingga munculnya madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'i dan Hambali karena berawal dari ini. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Besok baru kita akan bahas setelah menyebutkan 2 madhab besar tadi, lalu kenapa kok 4 yang jadi terkenal? Dari 2 jadi 4 yang terkenal. Insyaallah pembahasannya di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.